Scene beralih pada Scofield dan Burrow yang langsung melepaskan rindunya. Lalu Burrow bertanya mengapa ia diabaikan ketika menjenguknya. Scofield menjawab jika ia tak ingin orang itu mengetahui percobaan kabur dirinya karena Burrow mencoba untuk merekamnya. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba di televisi terdapat tayangan yang menampilkan Scofield dan kawan-kawan membunuh Abu Ramal. Dan Abu Ramal diberitakan mati oleh tentara ISIL yang telah mengambil alih stasiun televisi. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana menurut kalian tentang ending dari season 4? Apakah kalian percaya jika Michael Scofield benar-benar mati? Atau ini hanya bagian dari rencana Scofield untuk menghilangkan diri? Jawaban dari seluruh pertanyaan ini akan terungkap di season 5. Di sini kita akan ngebahas bagaimana konspirasi yang Scofield buat serta kehidupan dan musuh baru dari Burrow dan kawan-kawan. Film ini syuting di tahun 2017. Jadi dari season 4 itu 2009 pindah ke 2017 itu 8 tahun. Jadi jangan heran nih kalau kita lihat aktor-aktornya udah pada tua. Ya maklum aja gitu. Film jadul ditayangin lagi di tahun 2017. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh T-Bag yang menghampiri Sarah ketika ia sedang menelpon suaminya Jacob. Melihat kedatangan T-Bag, Sarah langsung menutup teleponnya dan memulai pembicaraannya dengan T-Bag. T-Bag berkata mungkin ini menyakitkan, tetapi ia harus memberitahu sesuatu tentang suaminya yang ternyata dalang dibalik nama Poseidon. Sarah seakan menunjukkan wajah tidak percaya karena Poseidon merupakan orang yang selalu berada di dekatnya dan anaknya. T-Bag pun tak lupa memberikan bukti di mana Jacob menemui dua agen yang telah menembaknya. Dan seketika Sarah pergi berlari meninggalkan T-Bag untuk menjemput anaknya. Seperti kejadian di New York, Scofield dan kawan-kawan pun mengalami hal yang buruk, di mana ia terus ditekan oleh tentara ISIL. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa kabur dari Sana'a bahkan dari negara Yaman. Terlihat ISIL berduka atas kematian pemimpinnya. Mereka lalu menggiring mayat dari Abu Ramal dengan sangat terhormat. Bahkan Panglima Perang pun menyatakan akan memberikan hadiah sebesar 10 juta rial untuk siapa saja yang bisa membawa pembunuh Abu Ramal. Ia menyuruh anak buahnya untuk terus mencari keberadaan pembunuh pemimpinnya. Sementara itu, Scofield berhasil menemukan salah satu gedung untuk bisa mereka jadikan tempat bersembunyi. Setelah mereka bersembunyi, Burrow memberikan informasinya jika ia sudah merencanakan pergi dari Yaman menggunakan pesawat. Tapi Scofield menolak dan ia ingin rencana sesuai dengan apa yang telah ia rencanakan. Lalu Burrow membawa Scofield pada sebuah ruangan dan ia langsung meminta penjelasan Scofield tentang kehilangannya serta kematian palsu yang telah ia buat. Scofield pun menjelaskan jika sepekan sebelum ia menikahi Sarah, Scofield mendapat telepon dari seseorang yang menamainya Poseidon. Orang tersebut berkata jika Kellerman tak mempunyai wewenang untuk membebaskan mereka semua. Kellerman justru akan memenjarakan mereka seumur hidup. Lalu ia diberi pekerjaan oleh Poseidon untuk melepaskan seluruh narapidana elit di seluruh dunia. Tujuan dari Scofield menerima pekerjaan itu karena ia lakukan demi keluarganya, demi membersihkan nama mereka. Lalu scene berganti ke bandara di mana Franklin membawa Shiba serta ayah dan adik-adiknya. Terlihat bandara pun akan mulai diambil alih oleh ISIL. Karena terlihat mereka mulai berdatangan dengan bergerombol mencari pembunuh pemimpinnya. Melihat hal itu, Franklin lalu menyuruh mereka untuk mengikuti sang pilot yang terlihat akan pergi sendirian dari tempat tersebut. Ketika mereka mengikuti sang pilot, ternyata pilot tersebut diketahui oleh ISIL dan ia pun diberikan beberapa pertanyaan. Lalu Franklin mencoba untuk mengikuti pilot tersebut dan hal itu terjadi kembali pada Franklin. Ia diminta identitas dan dokumennya untuk jaminan. Tetapi tiba-tiba Shiba berlari dan berkata jika ia menemukan kafir itu. Ia lalu menagih uang yang telah dijanjikan oleh ISIL. Ternyata omongan itu hanyalah pengecohan karena tak lama Franklin berhasil melumpuhkan dua anggota ISIL dan mereka pun langsung bergegas mencari pesawat agar bisa pergi dari sana. Scene berpindah ke New York. Setelah mengetahui perbuatan suaminya, Sarah lalu bergegas pergi ke rumah mertuanya dan menjemput Mike untuk pergi. Tetapi ketika mereka akan pergi, ternyata Jacob sudah datang terlebih dahulu dan ia menahan Sarah serta menanyakan apa yang terjadi. Lalu Sarah mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto di mana Jacob bertemu dengan agen Emily dan Van Gogh yang telah menembaknya. Lalu tanpa mau mendengarkan penjelasan Jacob, ia pun pergi membawa Mike.
Kembali ke Yaman, terlihat Scofield dan kawan-kawan telah berhasil sampai di stasiun kereta, di mana rencana Scofield untuk pergi dari Yaman adalah dengan menaiki kereta ke arah utara. Tetapi mereka melihat jika ISIL telah sepenuhnya menguasai stasiun kereta. Mereka berencana menaiki gerbong barang dan mencoba untuk berbaur dengan mereka. Kembali lagi ke Sarah, di mana ia ternyata pergi ke rumah sahabatnya yaitu Heather. Ia menjelaskan apa yang telah terjadi terhadap dirinya dan keluarganya. Tapi Heather masih yakin jika Jacob merupakan pria yang baik. Tak lama, ia pun mendapat telepon dari Jacob. Tapi Sarah menyuruh Heather untuk tidak mengangkat dari suaminya. Heather sebagai sahabat mencoba untuk menenangkan dan menjadi penengah bagi Jacob. Ia akan membantu Sarah melewati semuanya. Lalu scene berpindah lagi ke Scofield dan kawan-kawan yang terlihat menyamar sebagai pengangkut barang. Tetapi mereka ditahan dan sepatu bot miliknya diminta dengan iming-iming sebagai penghargaan terhadap pejuang ISIL. Tetapi Sid yang bisa berbahasa Arab berkata jika itu merupakan sepatu satu-satunya. Dan tiba-tiba Burrow mengawali pertempurannya dengan melempar karung yang ia bawa kepada ISIL. Dan hal itu diikuti oleh semua orang hingga mereka bisa kabur dan pergi ke stasiun kereta. Setelah mereka berhasil melewati kepungan ISIL, Whip mencoba untuk menyalakan sebuah mobil untuk menjadi kendaraan mereka. Tetapi di sana masih terjadi perdebatan kecil antara Burrow dan Scofield, di mana Burrow ingin mereka pergi ke bandara, tetapi Scofield masih ingin pergi ke utara. Setelah mobil menyala, Scofield lalu pergi meninggalkan mereka dan langsung masuk ke mobil. Setelah pemikiran yang panjang, akhirnya Burrow pun mengalah pada Scofield. Scene berganti, Sarah dan Heather pergi mencari tahu kepada teman dari Jacob, yaitu Andre. Sarah menanyakan apakah Jacob memintanya untuk memeriksa ponsel milik Sarah, dan Andre menjawab jika Jacob benar-benar memintanya untuk memeriksa ponsel Sarah yang telah diretas, dan ia berhasil menemukan orang tersebut. Tetapi tiba-tiba ponsel milik Heather berdering dan itu merupakan telepon dari Jacob. Lalu Sarah mencoba untuk mengangkat telepon itu, dan Jacob meminta Sarah untuk menemuinya di kantor kepolisian. Ia akan menjelaskan semua yang telah terjadi. Kembali lagi ke Scofield dan kawan-kawan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba datang mobil dari arah kiri menabrak mereka yang menyebabkan mobil milik mereka hancur. Menyadari keberadaan ISIL, Scofield dan kawan-kawan pun dengan cepat keluar dari mobil tersebut lalu masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Lalu scene kembali beralih ke Sarah yang telah sampai di kantor polisi, di mana ia langsung disambut oleh Jacob. Dan Jacob mempertemukan Sarah dengan detektif Kenan. Ia lalu memperlihatkan beberapa orang yang diduga sebagai orang yang menembak suaminya. Dan benar saja terlihat agen Emily dan Van Gogh berada di sana. Sarah lalu berkata jika merekalah penembak dari suaminya. Kita kembali ke Scofield yang sedang berada di bayang-bayangi ISIL. Mereka terlihat berpencar untuk mencari jalan keluar. Scofield bersama Burrow, sementara Whip bersama Ja dan Sid. Bukannya ikut mencari jalan keluar, Ja justru menyalakan ponselnya dan menonton video dari band kesukaannya yaitu Queen, sambil meminum alkohol. Sementara itu Scofield yang menemukan ruangan udara justru tak bisa membukanya dan ia mulai pasrah. Lalu Scofield meminta maaf pada Burrow atas tingkah lakunya selama ini, karena ia selalu berpikir jika rasa sakit yang ia rasa bisa ia tanggung sendiri. Tetapi Burrow berkata jika ia tak akan tega membiarkan adiknya menanggung beban sendiri. Burrow lantas mengajak Scofield untuk siap bertarung melawan ISIL. Mereka lalu menyiapkan senjata dan kembali pergi ke atas. Sebenarnya mereka sudah sangat siap untuk melawan dua anggota ISIL yang mencoba untuk mencari ke bawah. Tetapi anggota ISIL mendengar seseorang yang bernyanyi yang membuat mereka kembali ke atas. Ternyata itu adalah perbuatan dari Ja. Ia sengaja memancing para anggota ISIL ke sebuah ruangan, di mana ia sembari mengguyurkan alkohol pada lantai ruangan. Hal itu menarik perhatian anggota ISIL dan mereka dengan segera menembak seseorang yang ternyata adalah manekin yang berisi gas. Dan seketika mereka terbakar di sana. Mereka pun berhasil keluar dari sana dan Scofield memutuskan untuk mengikuti saran dari Burrow yaitu pergi ke bandara. Burrow langsung menelpon Franklin dan ia menyerahkan teleponnya pada Scofield. Franklin yang tak menyangka jika Scofield masih hidup lalu menanyakan kabarnya dan ia berkata jika ia akan menunggu kedatangan mereka di Hanggar 2. Lalu Scofield berkata jika mereka akan tiba 20 menit kemudian. Ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba saja Sid tertembak. Tembakan itu berasal dari orang bermata satu, orang yang sama dengan orang yang menyekap Shiba. Tetapi ketika orang itu lengah, Sid lalu mencoba melawannya dan memborgol tangan miliknya dengan tangan orang yang menembaknya. Alhasil, ia tidak bisa pergi dan lalu dihajar oleh Scofield. Sayangnya, nyawa Sid tidak bisa tertolong, dan mereka pun pergi meninggalkannya. Di tengah menunggu kedatangan Scofield dan kawan-kawan, sang pilot memutuskan untuk pergi sekarang juga. Karena ia berkata jika terlalu lama, maka tidak ada ruang untuk pesawatnya melandas.
dan ia pun lalu berangkat meninggalkan Scofield dan kawan-kawan. Franklin menelepon Burrow untuk meminta maaf karena ia meninggalkannya, tetapi Burrow justru menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri karena mereka bisa mencari jalan lain. Pesawat pun berhasil pergi, tetapi tidak dengan Scofield dan kawan-kawan yang langsung dikejar oleh kawanan ISIL. Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.